semua Nusa Dua ya, nyebrang laut nanti ya untuk menuju ke masjid seolah-olah berada di tengah laut di Pulau Serangan yang dibangun oleh Raja Pemecutan yang membiayai ya, luar biasa di Serangan. Pernah ke sana Bapak Ibu? Nah, langkah baiknya nanti sekalian nyebrang ke sana menuju ke Pulau Penyu untuk melihat binatang peliharaannya. Konon orang Bugis di sana adalah binatang peliharaan Raden Ayu Siti Khadijah. Sampun Bapak Ibu nggih? Nah, setunggal malih. Kalau ada ponselnya tolong dihubung. Lebih cepat, lebih baik. Lanjutkan. Menurut Bapak Yusuf Kala. Ya, ini biar sejalur Bapak Ibu. Untuk besok kita ambil yang jauh dulu Karangasem ya. Habis Karangasem baru ke Lungkung, habis Lungkung Joger Bedugul Singaraja. Ya. Kita nginep semalam kan di Bali ngebung ya. Besok sudah langsung pulang buat sabun ya. Ini Bang ya. Iya. Oke. Sekarang hari apa nuan sewu? Minggu, Senin, besok kan? Berarti sampainya di Jawa Selasa. Tebu. Coba kita lihat bantunya. Ini Selasa berarti Senin, besok Senin ya? Oke, berarti Selasa pulangnya. Nah, ya. Sekarang ambil. Oh, berarti Selasa lo pulangnya Pak Joko. Saya kira besok langsung pulang. Oh, masih banyak waktu nih. Ya, hari sekarang ambil yang arah selatan yang sejalur ya. Oke, baiklah. Ya, syukur alhamdulillah Bapak Ibu para jamaah semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi karena ini perjalanan suci, syukur kalau Bapak Ibu melakukan ziarah. Wisata ziarah sudah pasti ada wisatanya. Kalau acara wisata belum tentu ada acara ziarah. Ya, Karangkurnia itu apa? Nanti kita akan ke Karangkurnia dulu. Jadi Sukawatinya diambil jalur pulang, hari terakhir ya jalur pulang. Apa itu Karangkurnia kita akan kupas nanti, ya. Termasuk puja mandalanya seperti apa kita akan bahas Bapak Ibu, alon-alon asal kelakon. Nah, saya jujur mendapatkan inspirasi. Sejujurnya mencari guide atau pemandu wisata ziarah sangat sulit Bapak Ibu karena jumlahnya baru 15 orang. Kemarin sampai 17 bis, kekurangan lagi 2 orang, tidak ada guide-nya. 1 bis 1 guide. Kalau pemandu umum banyak, hampir 5.000 pemandu di Bali di bawah naungan Dinas Pariwisata. Dari berbagai divisi Pak, ada bahasa Inggris, guide Inggris ya. Saya berlatar belakang guide Inggris karena kemarin mengalami tragedi internasional 2 kali. Bali mengalami tragedi tahun 2000-2002, akhirnya beli made, beli nengah, beralih profesi ya. Artinya apa? Apa yang ada itu dulu difungsikan. Sekarang banyak wisatawan Nusantara datang ke Bali sering membawa tamu-tamu domestik. Itu semuanya sama. Kita ke Karangkurnia dulu di Suinah ya jalannya, Jalan Gatot Subroto gitu aja. Ya, Denpasar nih. Nah, saya senang Bapak Ibu bisa bersua dengan Bapak Ibu para jemaahnya yang terhormat Pak Ustadz Ajali. Jadi kita sharing informasi di sini. Tadi sudah lihat bagaimana sinergi orang Hindu dengan orang Muslim ya. Sebagian orang Hindu masuk juga ke tempat pesarian tadi ya. Nah, orang Islam ya inilah. Ini sudah satu darah. Satu darah artinya seudara. Hasil perkawinan orang Muslim dengan orang Hindu sudah sering terjadi, apalagi ada di daerah habis Karangkurnia Raden Ayu Siti Khadijah, ya, itu salah satunya. Hal ini sudah terbukti Pak. Coba Bapak Ibu renungkan, barangkali ini kita belajar dari sejarah bagaimana Brawijaya I. Ada orang bilang saya baca tanah babat Jawa, Brawijaya I, Brawijaya II. Termasuk Raden Patah, pendiri kerajaan Demak. Karena apa? Nenek moyang kita orang Bali berasal dari Jawa Timur, daerah Mojokerto. Kenapa saya sampai bilang bisa mewacanakan hal ini? Di Jawa Timur ada namanya Kediri, Bali ada Kediri. Jawa Timur ada Tuban, di Bali ada Tuban. Di Jawa ada Karanganyar,
Karangayu, Karangpates, Karangpanas, Karang apa lagi? Karangrejo. Karang apa lagi Pak Su? Karangasem terus. Karangrejo, Karangpanas, Karang apa lagi? Karangturi terus. Karanglo terus. Terakhir adalah Karang Taruna. Termasuk di Gresik ada Karang Taruna. Bener apa bener Bang? Nggih apa boten? Ya, inilah. Yang paling mendasar di Bali mengenal Ane Cereke. Di Jawa ada Ono Coroko. Ono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonya, Mogo Bodongo. Ya, 20. Kalau di Jawa di Bali 18. 18 bahasa Balinya Pelekutus. Coba Bapak Ibu semuanya bilang Pelekutus. Kurang kompak para jamaah semuanya Pelekutus. Kekek maketek-ketekan. Bagus kencing mengencing-kencingan. Bukan kencing mengencing-kencingan Pak Sumarno, kencing mengencing-kencingan. Iya. Kalau Bu Sri, siapapun yang namanya Sri dalam hidup tidak akan kekurangan sandang pangan papan tepuk tangan. Pak Suparno dapat istri yang namanya Bu Sri. Sri, kapan kue balik? Ada lagunya. Luar biasa Pak. Asmani pun sinten Pak. Baru saya lihat wajahnya kayak Ridho Roma Pak. Luar biasa Ridho Roma. Ini bener Pak, wajahnya kayak Ridho Roma. Luar biasa, artis ternyata luar biasa. Apalagi yang pakai jilbab warna ungu luar biasa kayak artis Jepang Miyabi. Ya, hai. Nah, Ono Coroko, Ane Cereke. Kenapa orang Bali sampai sekarang Bapak Ibu sulit membilang huruf T? Termasuk saya, walaupun keturunan saya dari Mojokerto, nenek moyang saya, namun saya lahir di Bali, sulit mewacanakan huruf T. Kenapa? Karena kelemahan orang Bali, lidahnya pendek-pendek. Iya Bapak Ibu. Walaupun berbicara kelemahan, ada kelemahan pasti ada keunggulan. Apa kira-kira keunggulan orang Bali Bapak Ibu? Para jamaah semuanya, walaupun lidah orang Bali pendek-pendek, akan tetapi panjangnya di bawah. Bapak dan Ibu nuwun sewu, jangan dulu punya asumsi miring. Inilah dia panjangnya di bawah. Monggo mirsane ning ajeng jareknya beli madik. Pak Ustadz Arzali nuwun sewu, inilah panjangnya di bawah. Pak Sumarno nuwun sewu, saya minta tolong pegang jarik ini sampai di lokasi, jangan sampai lepas, jangan ditarik Pak Sumarno. Kalau dipegang sampai di lokasi jangan ditarik-tarik. Ya itu ya. Inilah keunggulan. Ini yang panjang di bawah jariknya. Itulah simbol laki-laki. Kalau yang wanita tidak ada lancipnya, lurus dia, membentuk bulatan. Itu simbol wanita. Ini belum kepak ya, lancip. Itulah simbol lagi. Inilah yang namanya lambang lingga. Lingga yoni kalau di Jawa Adam dan Hawa. Ini konsep luar biasa yang telah diejawantahkan sampai ke Bali. Dari Jawa Timur sampai Bali. Budaya Jawa, budaya Bali terkenal lepas dengan budaya Jawa Bapak. Sekarang tolong Bapak Ibu wacanakan Ono Coroko dalam keadaan terbalik. Siapa yang bisa? Acung tangannya. Mewacanakan Ono Coroko dalam keadaan terbalik dari belakang ke depan. Silakan, termasuk Pak Ustadz Ajali, monggo kalau bisa. Ya, siapa yang bisa? Ada yang bisa? Nah, Pak Sumarno silakan. Dari belakang ke depan, tidak boleh mencatat. Secara cepat, Bu Sri bisa, monggo. Yang jelas, ya, termasuk beli made pun tidak bisa. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Bali, tolong ikuti beli made ya. Yang kompak semua Bapak mohon tolong dengan rasa hormat bantu saya, tolong ikuti. Kemarin dari Sidoarjo hampir 5 menit tak bisa-bisa. Sekarang bagaimana dengan Gresik, Karajaman? Saya kira kemampuan elektrolnya jauh lebih tinggi. Tolong ikuti beli made. Hana caraka. 1 2 3 mulai. Data sawala kurang kompak. Data sawala
kebennya apa jayanya? Gua tertawa semua aja. Saya minta tolong Pak Sumarno sendirian, yang lainnya tolong menang. Kalau Pak Sumarno bener, saya kasih 5 kilo salak Bali sampai di pasar seni Karangkurnia. Tepuk tangan Pak Sumarno. Bu Armina cekek Luar jauh, ya menang ya. Yang lainnya tolong menang. Jangan tertawa Pak, serius. Serius. Ane, cara kau. Ane, cara kau. Atas sawalam. Atas sawalam. Kebennya, pejayanya. Konsentrasi Pak, ulang lagi, dapat 5 kilo salak Bali kan lumayan. Jangan lihat nominalnya. Hana cara kau, hana cara kau. Data sawalam, data sawalam. Kebennya apa jayanya? Kebennya jaya. Bukan TP penyat lah Pak. Ya. Kerjanya. Oke, ini membuktikan bahasa Jawa Bali hampir mirip. Ya, inilah dia. Ini kita cari secara gramatikal. Dalam konteks bahasa ini memiliki makna Bapak Ibu hampir sama dengan Jawa. Bagaimana Raja Jawa Dewata Cengkar yang diperangi oleh Sang Aji Soko dengan pengikutnya 2 orang, Sang Dora dan Sembada. Benar nggak Bapak Ibu? Ada 2 utusan yang sama-sama sakti, karena sama-sama saktinya akhirnya mereka sama-sama meninggal. Iya. Makanya di Bali 18. Kenapa orang Bali kalau menari sekarang matanya luar biasa? Coba Bapak Ibu lihat orang Bali menari dengan orang Jawa, minta tolong ya. Orang Jawa jauh kalah kalau dalam hal permainan mata. Coba lihat. Ya. Tapi orang Jawa unggul menari dalam hal bagian pinggul. Anissa Bahar, Inul Daratista, Dewi Persik, Julia Perez. Ya. Ini orang Bali kenapa? Karena saat penyeberangan ke Bali menyebarkan ajaran agama termasuk urupnya, 2 urup ini kecemplung di ketapang Gilimanuk. Maka orang Bali bingung mencarinya, makanya matanya begini. Sampai matanya begini Bapak Ibu. Ini secara logika 2 huruf lagi hilang. Ini yang maknanya. Makanya bahasa Jawa dengan bahasa Bali hampir mirip. Contoh, mulut bahasa Jawa kromo inggilnya di Gresik apa Bapak Ibu? Mulut bahasa Jawa yang paling halus? Lesan. Kalau di Bali yang halus adalah cangkem. Ya Pak ya? Nah makanya di Bali mulut adalah membilang Ibu Mega datang ke Bali, orang Bali bilang cangkemnya Ibu Megawati Soekarno Putri. Itu halus di Bali. Membilang mukamu di Bali yang halus adalah raimu, di Jawa kasar. Raimu, mohon maaf Bapak. Nah kalau kalau Om bilang mukamu di Jawa raimu adalah raimu wedus, itu baru benar. Kalau di Bali raimu beli made sangat luar biasa. Itu halus Bapak Ibu ya. Termasuk kakimu di Bali yang halus, cokormu. Di Jawa kan kasar Bapak Ibu. Di Jawa halus, di Jawa kasar, di Jawa kasar, di Bali halus. Contoh lagi satu dan paling mendasar, gigimu kalau di Bali untumu, itu halus. Di Jawa kan kasar, wojomu. Saya sampai beli kamus bahasa Jawa loh Pak Ibu. Jawa dengan Bali siapa dulu, ternyata Bali halus, Jawa kasar, Jawa kasar, Bali halus. Dahar di Bali paling kasar Bapak Ibu makan. Nih, kalau di Jawa neda, apalagi neda untuk binatang itu neda. Oh, anjingmu makan, hasumu neda gini. Hasu kalau segawan di Jawa kan halus, di Bali hasu paling halus. Sampai-sampai ada anak orang Bali namanya Asu Putra. Asu anjing, putra anak. Bukan berarti anaknya anjing. Ya Bapak Ibu ya. Ini luar biasa.
Berasal dari kata susu kan baik, Pak ya. Susu artinya baik-baik. Orang Bali bilang ken kabare, jawabannya susu. Itu enggak salah. Nah, yang lebih halus becik. Nah, ya sama dengan di Jawa, ape wae. Saya mahmon. Ya, oke. Sebelum nanti kita lanjutkan. Inilah perkembangan Jawa dengan Bali. Sehingga tidak salah, mohon maaf, secara referensi Jawa itu artinya jujur. Berasal dari bahasa Sanskrit yang pernah saya baca secara literal dari asal kata Arjawa. Arjawa artinya jujur. Sehingga orang Jawa dari dulu sampai sekarang terkenal orangnya jujur. Apalagi para jamaah dari Gresik pasti orangnya jujur. Tepuk tangan dulu. Ya, tepuk tangan yang kompak. Yang tidak tepuk tangan berarti orangnya tidak jujur. Termasuk Pak Supir tidak tepuk tangan, Pak Supir tidak jujur. Luar biasa Bapak Ibu para jamaah semuanya yang saya apresiasi ya. Nah satu lagi, saya ujung rambut sampai ujung kaki pun ada bahasa remuk inggilnya. Kalau rambut bahasa Jawanya apa yang halus, non sewu Bapak Ibu? Pak Suparno, Rimo. Kalau kotoran rambut non sewu apa bahasa Jawa yang halus? Ketombe itu kan bahasa Indonesia, bahasa Jawanya yang halus. Busik, tepuk tangan Bu Sri memecahkan rekor. Tepuk tangan Bu Sri. Istrinya Pak Suparno bagus genjingan luar biasa. Kalau tai lalat bahasa Jawanya apa yang halus? Andang. Bu siapa namanya Bu yang pakai jilbab buku persis wajahnya kayak Iis Dahlia, luar biasa. Yang pakai topi asmanipun sinten Bapak pakai topi putih. Mas siapa namanya Mas? Yang pakai baju topi putih asmanipun sinten Mas? Jujur wajahnya kayak vokalis Kangen Band ya. Ternyata memang banyak artis luar biasa. Syukur alhamdulillah. Lanjut Bapak Ibu. Nah dengan kita mengetahui asal muasal orang Bali berasal dari tanah Jawa, jelas orang Bali salah satunya termasuk keturunan Arya Kenceng. Kencang berarti lurus Bapak Ibu. Jadi saya yakin Bapak Ibu semua ini senang yang kenceng-kenceng. Kenceng itu artinya lurus. Laki-laki yang kenceng berarti laki-laki yang perilakunya lurus semuanya ya. Tapi kalau saya lihat tipe lelaki yang paling setia adalah Pak Sumarno. Tepuk tangan Pak Sumarno. Tipe lelaki yang paling setia karena wajahnya bulat ya. Bukan bulat dan siang Bapak Ibu ya. Bulat ya. Bapak Ibu ya. Ya tipe lelaki yang paling setia. Tepuk tangan Pak Sumarno. Itu tipe lelaki yang paling setia. Dia nak mau berpaling ke lain hati, namun kadang-kadang berpaling ke lain body. Maksudnya ke bodinya Bu Sri, bukan ke body yang lain. Tepuk tangan Bu Sri dulu. Akhirnya mengeluarkan air liur. Kasihan Bu Sri. Oke, lanjut. Ya, itulah jujur. Itu Jawa jujur. Kalau Bali apa? Bali daripada kata wali. Wali artinya disucikan. Wajib hukumnya di Bali. Orang Bali menjaga kesucian. Mungkinkah Bali sudah tidak suci sehingga terjadi tragedi internasional sampai 2 kali? Ini perlu kita syukuri. Bersyukur Bali dibom. Kalau menurut hemat saya. Walaupun saya tinggal di Bali, kenapa Bali dibom? Bersyukur Bali. Hingga orang Bali, masyarakat Bali, termasuk siapapun yang tinggal di Bali, untuk tetap eling dan ingat kepada kebesaran yang Maha Kuasa. Ikut ambil bagian untuk menjaga tanah Bali biar terbebas dari ketidaksucian. Ya? Apapun yang kita dapatkan harus dari hal-hal yang halal. Sehingga orang Muslim mengenal halalan thayyibah. Ada cemer, ada tidak cemer, ada suci, ada tidak suci, ada halal, ada tidak halal, Bapak Ibu. Nah, ya. Ada laki, ada perempuan, ada atas, ada. Nah, sekarang saya nanya para jamaah semuanya, kalau yang laki-laki sastrawan, yang wanita apa? Kurang kompak. Harus kompak, jangan mau kalah dengan orang Sidoarjo. Kalau yang laki-laki wisudawan, yang wanita? Mana ada wisudawin, tidak ada wisudawati Bu Sri. Kalau yang laki-laki sastrawan, yang wanita? Bagus. Kalau yang laki-laki di udara, yang wanita? Diudari itu apa?
Bu Sri kok diudari? Langsung semangat Bu Sri diudari. Tapi yang mengudari adalah Pak Sumarno. Kalau yang laki-laki begundal, yang wanita begundal itu apa? Kok begundal? Iya ini salah. Kalau yang laki-laki saudara, yang wanita. Kalau yang laki-laki kawan, yang wanita kawin. Ini hal yang luar biasa. Inilah dua konsep yang sampai sekarang di Bali dikenal. Sampai kapanpun termasuk di Indonesia. Ada suka, pasti ada duka. Ini termasuk juga menurut Premon Bali sampai sekarang, mohon maaf Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan, minta tolong jangan punya asumsi miring. Kita berbicara dalam aspek ilmu pengetahuan. Kalau induknya ilmu pengetahuan adalah filsafat, berusaha mencari kebenaran yang sedalam-dalamnya. Bapak Ibu nih, sampai tai lalat pun memiliki makna. Pernah baca Bapak Ibu Premon Jawa? Di Bali ada Premon Bali. Termasuk tentang tai lalat memiliki mana? Tolong sekarang Bapak Ibu mirsani tai lalat yang ada di tangan. Tolong lihat kanan kiri tangannya. Siapa yang punya tai lalat? Tolong acung tangannya jujur. Siapa yang punya tai lalat di tangan? Baik kanan dan kiri, tolong mirsani. Kalau orang yang punya tai lalat di tangan baik kanan dan kiri, menurut John Naismith dan termasuk Premon Bali, katanya orangnya suka menolong orang lain. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan yang punya tai lalat di tangan. Kasih sayang kepada orang lain. Luar biasa Bapak Ibu ya. Sekarang tolong lihat kakinya masing-masing. Siapa yang punya tai lalat di kaki? Samparani pun monggo mirsani. Orang yang punya tai lalat di kaki katanya orangnya jarum super. Tahu jarum super? Jarang di rumah, suka berpergian. Nah, contohnya Pak Sumarno tai lalat di kaki, pasti jarang di rumah, suka berpergian. Maksudnya berpergian mencari kerja. Sedangkan tolong sekarang Bapak Ibu mirsani telinganya masing-masing. Tolong lihat telinganya masing-masing. Siapa yang punya tai lalat di telinga? Kalau enggak bisa tolong tetangganya suruh melihat. Siapa yang punya tai lalat? Monggo. Itu orang yang punya tai lalat di telinga, orangnya sensitif, mudah tersinggung. Sensitif, mudah tersinggung. Sekarang yang paling menarik, orang punya tai lalat di sekitaran mulut. Sekitaran mulut, hidung itu bagus. Orangnya pintar ceramah, pintar argumentasi, apapun yang dibicarakan orang senang mendengarkan. Tapi ada dampak negatifnya, mohon maaf, tidak ada yang boleh tersinggung. Janji Bapak Ibu tidak ada yang boleh marah karena represi. Orang yang punya tai lalat di bibir katanya menurut John Naismith adalah orangnya senang melakukan cipok-cipokan. Ibu Bapak, para jamaah silahkan. Ada nggak yang punya tai lalat di bibir? Nah ternyata Pak Sumarno punya tai lalat. Nah, tapi yang jauh lebih berbahaya lagi, orang yang punya tai lalat di bokong. Apa bahasa Jawanya di bokong? Hantar, termasuk di Bali di dubur. Dubur bahasa Bali yang halus, mohon maaf adalah silit. Kalau di Jawa apa? Sama, ini berbahaya sekali. Kalau orang punya tai lalat di dubur adalah orangnya paling seneng kentutan Bapak Ibu. Kentutnya bahkan besar-besar. Ini pengetahuan sangat luas Bapak Ibu. Ini berbicara pengetahuan. Bahkan seorang seniman Bali mengklasifikasikan di Bali ada 6 jenis-jenis kentut. Pernah dengar Bapak Ibu? Ini seorang seniman Bali, mohon maaf. Ada jenis kentut orang kaya, ada jenis kentut seorang seniman, ada jenis kentut orang kalem dan orang sombong, ada jenis kentut seorang binaragawan, dan jenis kentut orang seniman. Nih, kalau Pak Sumarno saya lihat memiliki jenis kentut orang kaya. Tepuk tangan Pak Sumarno dulu.
Bagaimana ciri-ciri jenis gendut orang kaya? Suaranya begini para jamaah, suaranya adalah duit, 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 duit. Itulah jenis gendut orang kaya. Tepuk tangan sama Pak Sumarno. Kalau Bu Armina ya namanya belakang, ya. Bu Armina memiliki jenis gendut seorang binaragawan. Suara gendutnya bagaimana? Bro, itu dah jenis gendut seorang binaragawan. Kalau Neng Miyabi, Mak Miyabi ya memiliki jenis gendut seorang seniman, alunannya melankolis. Delalilu, lelo 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 lelo. Jenis gendut seorang seniman, Pak Ustaz. Kalau istrinya Pak Sumarno, saya lihat memiliki jenis gendut orang kalem. Tepuk tangan sama Bu Sri, mengeluarkan air mata. Bu Sri memiliki jenis gendut orang kalem, nyaris tidak terdengar suaranya, namun baunya menyengat. Kayak lecok dulu. Nunggu seun Bu Sri kalem nih. Ya kalau jenis gendut orang miskin, jujur ada pada diri Ridho Roma. Memiliki jenis gendut orang miskin. Suaranya bagaimana? Pesimistis. Dalam hidup pesimistis. Suaranya bagaimana? Pas. Itulah jenis gendut orang miskin. Ya Bapak Ibu ya, kalau jenis gendut orang sombong, ada pada diri masnya ini yang siapa namanya? Yang wajahnya kayak Roma Irama. Nah, depan langsung belok kiri. Suara gendut jenis orang sombong bagaimana? Suaranya keras membelah angkasa, namun nyaris tidak ada baunya sama sekali. Itu lebih mending daripada jenis gendut orang kaya. Tapi yang paling bagus jenis gendutnya Pak Sumarno orang kaya, duit langsung disambung dengan Bu Armina, disambung sama Bu Ridho Roma, pas. Ini seniman Bali yang bernama Narayasen memberikan satu verifikasi, ternyata masuk akal secara logika. Duit itu kan kaya, memang yang punya duit ya, masuklah. Ini idenya yang brilian Bapak Ibu. Menyambung dari Premon Bali, maka orang Bali mengenal pasaran, Pak. Manis paing pon wagi kliwon, kapan hari baik untuk cukur rambut, kapan hari baik untuk membuang buang kotoran, sampah ini. Itu juga ya, tidak masalah. Di Bali semua ada hari baik, termasuk dalam rangka perkawinan, kapan untuk meminang, itu juga ada hari baik. Termasuk menjalankan tugas suami istri, non sewu Bapak Ibu. Saya tidak pornografi, ini pengetahuan. Di Bali 1 bulan hubungan suami istri hanya boleh 3 kali Bapak Ibu. Hari yang diperbolehkan Senin Legi, Rabu Pon, dan Jumat Pon. 1 bulan hanya boleh 3 kali menjalankan tugas suami istri. Bagaimana kalau di Gresik Bapak Ibu non sewu? Saya tanya Pak Sumarno, kira-kira bagaimana? Ya. Apabila dalam hari Senin Legi, Jumat Kliwon, Rabu Pon ada upacara keagamaan, ada kematian, ada pangguran, sama sekali 1 bulan puasa. Gimana kira-kira Pak Sumarno ada? Ya, Senin Legi, Rabu Pon, dan Jumat Pon 1 bulan hanya boleh 3 kali. Ini tujuannya apa? Untuk mencari anak yang soleha. Anak yang soleha, anak yang berbakti kepada orang tua. Sekarang banyak orang Bali yang meninggalkan tradisi ini. Maka tidak salah, banyak anak yang lahir, anak yang ngeyel-ngeyelan. Tidak memandang hari, Jumat Kliwon oke, Kamis Kliwon yes. Akhirnya anak yang lahir banyak yang tidak mengikuti petua orang tua. Disuruh ke barat, ke timur, tidak dibeliin HP, tidak dibeliin, melempar, bahkan berani melempar dengan sandal kepada orang tua. Ini nah tujuannya mencari hari baik. Mari mirsani Bapak Ibu ke arah kanan dulu. Saya akan ajak Bapak Ibu melihat keajaiban dunia pohon kelapa bercabang 3. Pernah Bapak Ibu lihat nggih? Ya, ini fenomena alam pohon kelapa bercabang 3. Konon yang mampu melihat pohon kelapa cabang 3 menurut perkampungan tersebut akan bisa awet muda.
Mana? Ya monggo mirsani aranah lona saudarakan. Sesuai dengan wacana Bapak Senurdin Lemset, orang yang sabar akan menjadi subur, setelah subur akan menjadi makmur, setelah makmur cukup memiliki rumah dan sumur. Orang yang tidak sabar akan ditinggal kabur, terlalu sabar akhirnya masuk liang kubur. Nah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Monggo mirsani ini ngajeng bagaimana pohon kelapa baru cabang tiga sampun mirsani dereng. Ya monggo jumeneng, kalau tidak jumeneng tidak akan bisa melihat. Semalam juga kita lihat depan belah kiri dulu kuburan orang Bali Bungi untuk melihat proses penguburan dan pembakaran mayat. Siapa tahu ada yang ngaben. Monggo mirsani ngajeng depan sebelah kiri. Inilah kuburan orang Bali. Iya. Bagaimana proses kematian orang? Tolong berdiri semuanya sebelum saya mengulas karang kurnia. Oke, kita lihat dulu biar sudah habis karang kurnia baru kita menuju ke pesarian Raden Ayu Siti Khadijah. Nah, inilah kuburan orang Bali, Bang, nah, sebelah kiri. Nah, kita nanti Pak Joko ambil jalur kiri saja sekarang. Belok kiri ya biar tembus sejalur nanti. Nah, kita ambil langsung belok kiri. Nah, inilah dia kuburan orang Bali. Nah, Bapak Ibu silakan dilihat. Yang lagi dikubur maksimal 2 tahun akan digali, tulang-tulang itulah yang akan diangkat. Nah, kemarin kayaknya pembakaran mayat itu. Nah, ini yang masih banyak yang lagi dikubur ini akan digali 2 tahun. 2 tahun tulang-tulangnya diangkat, setelah diangkat, itulah tulangnya akan dibakar. Itu ya. Nah, kita langsung belok kiri. Inilah salah satu kuburan orang Bali. Besok saya akan bahas panjang lebar. Sekarang bagaimana kalau yang ada di Trunyan? Kenapa orang Trunyan kalau warganya meninggal tidak dibakar, hanya ditaruh di atas kuburan? Namun anehnya mayatnya tidak berbau. Kenapa tidak berbau? Karena ada pohon karungan. Pernah ke desa Trunyan Bapak Ibu? Ini serius sama sekali belum pernah ke Bali. Belum. Termasuk Wali Pitu, termasuk wisata biasa belum pernah. Belum. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu. Kenapa saya syukuri Bapak Ibu sekarang sudah bisa ke Bali. Apalagi melakukan perjalanan suci. Tolong tepuk tangan dulu semuanya Bapak Ibu, semangat. Dan jangan lupa wacana kali ini setiap berulang-ulang dalam hati, ikuti Belimade sekali lagi. Hana Caraka 1, 2, 3 mulai. Caraka Data Sawala Data Sawala Kebenya Pajayanya Kebenya Darahnya. Nampaknya yang terakhir tidak ada yang bisa, bukannya tidak bisa, belum nanti. Tepuk tangan dulu sama Bu Arminah, jegek, maketek. Yang Ibu berdiri siapa namanya Bu? Luar biasa semangatnya, saya salut Ibu. Bu Salipah ya? Soimah. Solipah. Solehpah. Solika. Solika. Tinggal telinga saya tak jelas. Saimah. Tepuk tangan Saimah. Artinya di Bali Saimah ibu yang penurut. Kalau di Bali Saimah. Ya, jadi ibunya benar-benar berbakti kepada orang tua. Sampingnya Bu Saimah siapa namanya? Yang saya bilang Iis Dahlia. Siapa namanya? Tati. Nah, kalau Tati itu artinya orangnya paling suka guyu. Paling suka guyu. Tepuk tangan, bener orangnya paling seneng guyu. Nggih. Bapak Ibu, para jamaah semuanya. Jadi sekarang Bapak Ibu menuju ke Karang Kurnia. Apa itu Karang Kurnia? Belum juga pernah ke Bali. Inilah Karang Kurnia, salah satu pasar yang paling murah di Bali, lebih murah dari Sukawati. Karena barang-barang yang dijual di Sukawati nyarinya di Karang Kurnia. Inilah yang namanya eceran dan grosiran. Ya Bapak Ibu, ada yang 6.000 harganya Bapak Ibu ya, ada yang 12.000, ada yang 10.000, murah meriah. Jadi kalau udah Bapak Ibu untuk wisata belanja yang murah meriah, silahkan di Karang Kurnia RCTI. Ya sekarang ini kurang lebih lagi 7 menit 8 menit sama Jalan Gatot Subroto.
Ini sekarang Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu cari semuanya ada. Sarung untuk sholat ya. Ada yang harganya 20 ada, yang 15 ada, yang 35 ada, yang kotak-kotak juga ada ya, kayak bajunya Bapak Nun Sewu ya. Nah, berbeda dengan Sukawati, bedanya di mana? Kalau di Sukawati Bapak Ibu tidak bisa menawar harga melambung. Kemarin jamaah dari Tulungagung banyak yang pusing. Pusingnya di mana? Habis dari pasar terjadilah perang harga. Barang yang sama harganya beda. Ada yang dapat 50.000, ada yang 250.000. Yang dapat mahal ngeyel langsung begini bener. Ngantuk kayak ayam Bapak Ibu, kasihan kayak. Akhirnya baru saya ajak ke Karangkurnya. Kenapa Mas Made tidak ada ke Karangkurnya dari awal? Kenapa ke pasar seni? Dia biar saya kan mengikuti program ya. Karena belum dipahami ya Bapak Ibu ya. Intinya apa? Bapak Ibu kalau memang ingin cari oleh-oleh untuk kepentingan bersama, sayang cucu, sayang anak, silahkan di Karangkurnya. Inilah pasar yang termurah, yang terlengkap di Bali, karena barang-barang yang ada di sini dijualnya di Sukawati. Jadi orang-orang Sukawati nyari barangnya di sini. Istilah Balinya eceran, grosiran, apa bahasa Gresiknya? Eceran. Kalau di Gresik pasar apa yang termurah? Ya, kalau di Gresik loh. Kalau di Jawa Timur, Surabaya kan pasar tuh kalau di Gresik. Pasar Segol. Kok enggak punya pasar di Gresik? Gresik itu artinya apa Bapak? Gresik. Hah? Orangnya seneng resik-resik. Oh, pantesan orangnya bersih-bersihnya. Tepuk tangan Bu Armin aja kayak. Yang jujur wajahnya sekarang seperti Dina Lorenza. Nah inilah dia. Kita sudah mendekati depan. Bang Jo lagi satu ke sebelah kanannya nih. Nah, habis dari situ baru Bapak Ibu melakukan wisata religi. Ziarah menuju ke pesarian Raden Ayu Siti Khadijah. Habis dari situ langsung menuju ke Tanjung Benoa, Puja Mandala. Habis Puja Mandala kalau memang masih ada waktunya, kita ambil ke tempat yang lain, sesuaikan dengan waktu nanti. Kalau Bapak Ibu sampun saya istirahat rumiyin menuju Ramasinta. Jadi besok saya ajak langsung ngejos ke Karangasem, makam kembar Syekh Maulana Yusuf Mahribi, Habib Ali Abu Bakar Al Idrus, Habib Ali Abu Bakar Al Hamid ya. Termasuk juga Pantai Sanur ya. Jadi hari terakhir Bapak Ibu tinggal mengunjungi Sukawati, Joger, Bedugul, Singaraja, pulang menuju ke Gresik. Saya kira Bapak Ibu besok pulang. Jadi waktunya masih panjang nih. Biasanya ziarah yang lain hanya semalam di Bali. Inilah keunggulan ziarah Gresik. Tepuk tangan jamaah Gresik. Tepuk tangan sama Ustadz Haji Ali. Tepuk tangan. Yang tepuk tangan, yang tidak tepuk tangan berarti tidak setuju dengan Pak Ustadz Haji Ali. Luar biasa Bapak Ibu. Daripada Pak Sumarno bagus genjing, genjing-genjingan. Ya, istri Nyari Doroma namanya siapa? Luar biasa, wajahnya kayak Siti Nurhalisa. Luar biasa. Apa kabar Miyabi? Ternyata Miyabi ada tai lalat di bibir. Luar biasa. Ya, luar biasa. Oke para jamaah semuanya, karena pasar Karangkurnia sudah di depan mata, saya sedemikian dulu dari Medan ke Bekasi. Sekian dan terima kasih. Nasi uduk ikan tongkol, Pak Sumarno duduk, jangan pegang pistol. Santan rasan kelopo, semantan atur kaulo. Dari Medan ke Bekasi, sekian dan terima kasih. Ibu ikan tongkol, Bu Armina duduk, jangan sampai pegang pistol. Siapa tahu bawa pistol dah kayak polisi nah ya. Di kanan pedang, di kiri pedang, di tengah-tengahnya plobia. Bapak jamaah semuanya, tidak usah tegang-tegang sampai di Bali. Mari kita berteriak. Teriakannya mana Pak Sumarno? Tidak punya teriakan ya. Ya lihat nih. Oke Bapak Ibu, karena besok acaranya padat khusus ziarah. Sekarang ini acara wisata shopping. Hari inilah terakhir dan pertama yang ada di Karangkurnia. Inilah dia depan kanan. Pokoknya masuk Ibu, sebelah kanan ada yang 5.000, 10.000
Saya kasih waktu biar puas 1 jam lewat 15 menit. Toleransi 15 menit. Bapak Ibu saya kasih waktu 15 jam. Maksudnya 1,5 jam. Belum selesai para jamaah semuanya. RCTI. Tolong Bapak jamaah semua RCTI. Gocap nama gocap tangan di atas, capek deh gitu ya. Tolong tangannya semua Bapak Ibu, gocap nama gocap, capek deh. Temannya singkong, capek deh. Temannya bawang merah, capek deh. Lika-liku laki-laki, Pak Suparman sudah laku. Maksudnya dengan Bu Sri. Nanti rombongan yang Nganjuk pun ke sini, Pak. Dia enggak berkunjung ke Sukawati. Entar aja tunggu 30 menit ketemu di sini. Yang Nganjuk tadi loh, Pak. Yang dari Pangeran Masepo. Ketemunya juga di sini nanti. Kerang Gresik. Gresik yang terkenal memang semen Gresik. Ada semen Padang, tapi kalau di Bali dominan menggunakan semen Gresik. Karena lebih bagus dan masuk juga semen 3 roda. Ya, sekian dulu Bapak Ibu. Saya akan kembali ke frekuensi 00 alias tidak mengudara selama 1,5 jam. Akan kembali dalam frekuensi dan gelombang yang berbeda, namun tetap di channel Pak Ustadz Hajali. Are you ready? Oke. Silakan ikuti Beli Made. Iya.